Apa jadinya kalau identitas bangsamu dihapus pelan-pelan lewat pelajaran di sekolah? Di video ini kita bakal ngebahas bagaimana Jepang menjajah Korea bukan dengan senjata, tapi lewat pendidikan dan bahasa. Cocok buat kamu yang ingin tahu sejarah yang jarang dibahas, terutama soal penjajahan yang sifatnya halus tapi mematikan. Dukung channel ini sampai 100.000 subscribe. Saat kita bicara tentang penjajahan, yang terbayang pasti tentara, senapan, atau mungkin kerja paksa. Tapi Jepang punya cara lain menjajah Korea dari tahun 1910 sampai 1945. Mereka tidak hanya menguasai tanah dan ekonomi, tapi juga otak dan lidah rakyat Korea. Lawan sistem pendidikan dan kebijakan bahasa, Jepang perlahan-lahan mencabut identitas Korea dari akarnya. Dan ini bukan cuma soal dipaksa pakai bahasa Jepang, tapi bagaimana sekolah-sekolah menjadi pabrik pencipta warga yang tunduk kepada kekaisaran. Nah, kamu mungkin bertanya, kenapa Jepang sebegitu niatnya menjajah lewat sekolah? Sabar, kita akan bahas itu nanti. Sebelum masuk ke situ, ada satu fakta mencengangkan yang biasanya tidak pernah diajarkan di pelajaran sejarah kita. Di akhir video nanti kita akan bongkar satu strategi Jepang yang paling licik, yaitu bagaimana mereka memanfaatkan nama keluarga untuk menghapus garis keturunan orang Korea. Dan ini tidak dilakukan dengan kekerasan, tapi dengan peraturan sekolah. Jepang sadar betul, yaitu bahasa bukan cuma alat komunikasi, bahasa adalah identitas. Jadi sejak awal penjajahan, pemerintah kolonial Jepang langsung mengeluarkan kebijakan, yaitu semua sekolah harus mengajarkan dalam bahasa Jepang, lalu bahasa Korea pelan-pelan dihapus dari kurikulum. Pada tahun 1938, penggunaan bahasa Korea di sekolah dilarang total. Siswa yang kedapatan berbicara dalam bahasa Korea bisa dihukum. Bahkan guru-gurunya sendiri dipaksa bersumpah setia kepada kekaisaran Jepang dan mengajar dengan perspektif Nihonjin alias orang Jepang. Bayangkan kamu lahir sebagai orang Korea, besar di tanah Korea, tapi dipaksa bicara, berpikir, dan bermimpi dalam bahasa penjajah. Lama-lama kamu mulai merasa mungkin kamu itu bukan orang Korea, tapi rakyat kekaisaran Jepang. Ngomong-ngomong, ini bukan sekedar bahasa yang diganti loh. Buku-buku sejarah juga ditulis ulang. Dalam versi Jepang, Korea digambarkan sebagai bangsa terkebelakang, maksudnya terbelakang, yang diselamatkan oleh Jepang. Anak-anak kecil dicekoki propaganda ini sejak SD. Pendidikan seharusnya membebaskan, tapi di masa kependudukan Jepang, sekolah-sekolah di Korea justru jadi alat penjinak. Mulai dari tingkat dasar, murid-murid belajar lagu kebangsaan Jepang, menyembah foto kaisar tiap pagi, dan menulis huruf kanji hingga jari-jari mereka kram. Pendidikan moral yang diajarkan semuanya diarahkan agar siswa menghormati militerisme Jepang dan melihat kaisar sebagai dewa. Dan sistem ini bukan tanpa strategi. Jepang sadar mereka tidak bisa mengubah semua orang Korea dewasa, tapi mereka bisa mencetak generasi baru yang patuh yang sejak kecil sudah dijejali doktrin, yaitu bahwa menjadi bagian dari kekaisaran Jepang adalah kehormatan. Sementara itu, hanya sekolah-sekolah yang tunduk penuh yang boleh berdiri. Sekolah yang swasta mencoba mengajarkan bahasa Korea, sejarah asli Korea, atau budaya lokal, langsung ditutup. Gurunya ditangkap, perpustakaannya dibakar. Dan jangan kira ini cuma terjadi di kota besar. Jepang bahkan menyasar ke desa-desa, membangun sekolah-sekolah kecil dengan tujuan yang satu, mengubah pola pikir rakyat Korea dari akar rumput. Sekarang kita masuk ke bagian video yang kalian tunggu, mungkin dari awal tadi. Pada tahun 1939, Jepang mengeluarkan kebijakan yang disebut Soshikaimei, yaitu program penggantian nama orang Korea menjadi nama Jepang. Awalnya bersifat sukarela, tapi siapa yang tidak ikut akan kehilangan akses ke pendidikan dan pekerjaan. Seram juga ya. Sekolah menjadi ujung tombak program ini. Anak-anak dipaksa mengganti nama keluarga mereka dengan nama Jepang agar bisa lanjut sekolah. Ini bukan sekedar pergantian nama, tapi pemutusan silsilah. Nama keluarga di Korea adalah penanda marga, daerah asal, bahkan sejarah nenek moyang.
Jadi ketika seorang anak Korea bernama Kim Min So tiba-tiba dipanggil Takashi Hiroshi, bukan cuma namanya yang diganti, tapi identitas, warisan, dan sejarah keluarganya ikut dihapus. Dan hebatnya semua ini dilakukan lewat sistem pendidikan. Bukan kamp konsentrasi, bukan hukuman mati, cuma formulir sekolah dan kurikulum yang dirancang dengan sangat licik. Jadi kalau hari ini kita lihat ada orang Korea yang enggan pakai nama tradisionalnya, jangan salahkan mereka. Mungkin itu trauma yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Kalau kita pikirkan baik-baik, penjajahan Jepang atas Korea bukan cuma soal tanah dan sumber daya. Ini tentang mencuri masa depan secara pelan-pelan, lewat bahasa, lewat sekolah, lewat nama. Tapi hebatnya, setelah 35 tahun penjajahan, rakyat Korea tetap bisa merebut kembali identitas mereka. Bahasa Korea diajarkan kembali, nama-nama asli dikembalikan, dan sejarah yang dulu dipalsukan mulai ditulis ulang dari sudut pandang rakyat yang dijajah. Dan dari situ kita belajar satu hal, yaitu seburuk apapun upaya penghapusan identitas, selama ada yang mengingat, maka sejarah tidak pernah bisa benar-benar dimatikan. Oke, mungkin segitu saja dulu. Penjajahan tidak selalu terlihat kejam di permukaan, tapi saat pendidikan dan bahasa dijadikan senjata, maka generasi yang lahir setelahnya bisa ikut jadi korban, bahkan tanpa kesadaran. Jaga identitasmu, karena begitu kamu lupa asal-usulmu, kamu mudah diarahkan kemana saja. Kalau kamu punya pendapat soal penjajahan yang halus tapi membunuh ini, silakan tulis di komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel Titik Pembahasan, dan mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat dan akurat. Terima kasih.